Kuliah kita minggu ini akan membahas tentang persamaan medan gravitasi Einstein. Tapi pada bagian ini kita akan melihat solusinya, bagian derivasi bagaimana kita bisa memahami persamaan Einstein itu akan diberikan pada bagian live meeting. Jadi ini hanya sebagai pelengkap daripada persamaan Einstein yang akan diberikan di kuliah yang lain, dan ditunjukkan bagaimana satu solusi eksak dan paling sederhana daripada persamaan tersebut. Oke, jadi tokoh kita hari ini lah bernama Karl Schwarzschild, seorang astronom dan matematikawan Jerman yang kurang lebih setahun setelah Einstein publis teorinya tentang gravitasi atau general relativity tahun 1916. Karl Schwarzschild pada saat perang, konon kabarnya dia berhasil menemukan solusi eksak yang menggambarkan ruang waktu. Jadi ruang waktu, space time, di luar daripada sebuah massa yang statik. Jadi kita bayangkan sebuah massa di sini, dan massa tersebut dari waktu ke waktu tidak berubah, sehingga ruang waktu di luar juga demikian, bukan fungsi waktu. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa ds kuadrat saya itu bukanlah fungsi daripada seperti ini ya, jadi bukan fungsi waktu. Dan istilah pertama, jadi ini keterangan dengan istilah. Dan yang kedua, ya karena dia bukan fungsi waktu, maka kalau saya amati misalkan pada waktu t sama dengan t0 misalkan, dan saya amati pada t sama dengan t0 plus delta t, maka sama saja. Jadi saya mau maju ke sini t plus delta t, ya seperti itu, atau t0, atau saya balik, maka saya akan mendapati space time yang tidak berubah. Jadi di sini saya butuh bahwa metrik saya itu sama dengan ds kuadrat minus t. Sebenarnya secara eksplisit kita serang decide ruang waktu saya seperti apa. Misalnya kalau saya pakai Euclid, maka x mu saya mungkin saya bisa katakan ct, saya belum set c nya 1 ya, jadi ct x y z. Atau mungkin kadang saya gunakan spherical, maka ini jadi ct radius r dan sudut theta dan sudut phi, itu tergantung. Nah, tapi baik kuadrat ini atau yang kedua ini spherical, maka argumennya valid. Artinya kalau saya pengen lebih mengikuti buku, dikatakan ds kuadrat saya sebagai fungsi x0 itu sama dengan ds kuadrat fungsi minus x0. Jadi adanya simetri kalau waktunya dibalik. Nah, ruang waktu yang memenuhi syarat ini, kedua ini, jadi kalau space time yang memenuhi 1 dan 2 itu adalah sebagai statik. Tapi tidak berarti jika geometri saya atau space time saya itu bukan fungsi daripada waktu secara eksplisit, maka dia langsung imply bahwa artinya langsung berarti bahwa dia memiliki sifat kedua. Jadi satu tidak berarti dua itu terpenuhi. Ini belum berarti seperti ini, minus t. Jadi ini question mark di sini. Misalkan kalau misalkan sini kan massa saya statik ya, jadi tidak bergerak, jadi diam. Sementara kalau saya punya solusi, jadi ini vakum, artinya di luar pada massa saya itu tidak ada apapun. Jadi artinya satu-satunya interaksi itu adalah kalau saya taruh sini sebuah test partikel, misalkan benda kecil, maka akan ketarik oleh gravitasi yang hanya disebabkan oleh benda bermassa m ini di area vakum. Nah, sekarang juga saya punya konfigurasi yang lain, yaitu tetap kosong di sini, tapi berada di luar daripada sebuah massa yang berputar berotasi atau bintang yang berputar. Maka di sini adanya argumen ini tidak berlaku. Jadi yang ini memang space time saya tetap tidak eksplisit fungsi time, tapi jika saya reverse waktu saya, maka secara umum ini tidak terpenuhi. Artinya jika kasus 1 dan dipenuhi tapi 2 tidak, maka kita katakan dia sebagai stasioner. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke kasus ruang waktu Schwarzschild kita. Dia meninjau konfigurasi yang paling sederhana, itu tadi sebuah massa yang statik, jadi tidak bergerak dan tidak berputar. Artinya ruang waktu setelahnya itu maka eksplisit bukan fungsi waktu. Jadi kita mulai dengan
karena kita bicara pseudo-Riemannian, karena kita bicara fisika di sini, maka ini bentuk ungkapan kita. Dan nantinya dia ada simetri antara dari x0 menjadi minus x0. Oke. Dan yang kedua, fungsi saya ini bukan fungsi G minus saya bukan fungsi eksplisit, fungsi waktu. Jika kita baca buku dan tentunya ada simetri spherical, maka kalau saya misalkan bergerak theta ke sana, sudut phi misalkan, sudut phi, oke, ini x, misalkan x, y, dan z, sudut phi, maka juga ada simetri phi, maka juga bisa katakan bahwa G minus saya juga bukan fungsi secara eksplisit fungsi phi. Nah, kalau kita ikuti argumen buku ada beberapa macam ada beberapa penjelasan, tapi kita menemukan cara yang lebih sederhana. Saya pikir kita bisa katakan mendikte misalkan bentuk umum daripada metrik yang akan kita bahas. Jadi kita bicara geometri yang diwakilkan oleh ds kuadrat, metrik ini di luar sebuah massa statik, dan saya menggunakan simetri spherical, dan ya statik berarti bukan fungsi waktu. Nah, sekarang kita bicara yang paling sederhana ruang waktu itu apa? Minkowski. Di Minkowski itu kita gunakan di sini metrik mengikuti buku, yaitu plus minus di theta square plus sin square theta di phi square. Oke. Ini geometri yang paling sederhana, tentu trivial karena dalam ruang Minkowski tidak ada massa yang menghasilkan gelonggan ruang waktu, maka ya sangat trivial. Tapi tentu ruang waktu Minkowski dia memerlukan juga solusi daripada persamaan gravitasi Einstein yang akan kita lihat di kuliah yang lain, kuliah live sore ini. Tapi ini juga mencerminkan, jadi dia juga kalau saya misalkan tentukan misalkan titik origin saya misalkan di sini, origin 0, 0, 0 misalkan x, y, dan z nya, kemudian ya saya memiliki simetri yang sama, yaitu secara spherical saya bisa tentukan geometri bola saya dalam ruang Minkowski saya seperti ini. Maka yang paling masuk akal adalah karena ini berkaitan dengan radius, jadi jarak misalkan kalau saya tentukan titik ini, maka jarak dari titik pusat acuan saya ke titik di mana saya lihat itulah r, radius, dan itu ditentukan oleh besaran ini, maka ini jangan diganti. Maka kalau saya ingin perluas metrik saya untuk menampung hadirnya massa ini, karena ini tanpa massa, tanpa m ini, sekarang kalau saya pengen menunjukkan m ini dan harus juga menjadi persamaan Einstein, maka dan juga dia bersifat statik dan terusnya, maka yang paling masuk akal adalah dengan melakukan perluasan itu saya ditentukan di sini sebuah fungsi sebagai fungsi radius dt square. Jadi dari c kuadrat saya generalize menjadi sebuah fungsi a di sini, fungsi radius secara eksplisit. Manis di sini ada b, di sini ada b sebagai dari kuadrat. Nah, ini jadikan karena ini adalah menyatakan jarak dari titik pusat ke titik yang saya tinjau. Ini r kuadrat di theta square plus sin kuadrat di phi square. Artinya sekarang sekarang saya tentukan bahwa x0 saya adalah ct. Mungkin di sini kita bisa saya koreksi, saya akan secara eksplisit menghilangkan c di sini, nanti c akan muncul di yang lain. Jadi x0 saya adalah t, nanti c nya akan muncul di tempat lain, tapi tidak masalah. X1 nya adalah saya gunakan r di sini, ini berarti ini adalah dx0 kuadrat, ini berarti adalah dx1 kuadrat, dan inilah x2 adalah theta, berarti inilah dx2 kuadrat, dan ini sebagai dx3 kuadrat, dimana x3 adalah phi. Jadi t time t, r, theta, dan phi sebagai koordinat x mu saya. Jadi x mu saya kalau saya nyatakan dalam bentuk matriks adalah t, r, theta, dan phi. Oke. Nah, di sini indeks mu saya akan jalan dari 0, 1, 2, dan 3. Di x0, x1, x2, x3. Maka sekarang kita bisa nyatakan bahwa G, jadi kalau metrik saya G mu kan, maka dan mu dan nu saya itu running dari 0, 1, 2, 3, maka metrik G minus saya akan berisi misalkan J00 saya adalah A, saya tidak integralkan R lagi karena kita sudah tahu bahwa A fungsi R secara eksplisit.
G11 adalah B, sorry, di sini minus B, dan G22 adalah minus R square, dan G33 adalah minus R square sin square theta. Oke, dan yang lain misalnya selain yang di atas G12, G13 dan yang lain itu 0. Jadi selain yang ini itu 0, dan kita tahu bahwa ya dia simetrik. Jadi G12 sama dengan G21. Nah, ini bagian kovariannya. Sekarang kontravariannya G minu itu apa? Maka G00 adalah 1/A, inverse yang di atas. G11 adalah min 1/B. G22 adalah minus 1 bagi R square, dan G33 adalah minus 1/R square sin square theta. Maka dengan setup ini kita bisa lihat bahwa G mu alpha G alpha nu itulah delta mu nu, delta Kronecker. Artinya ini saling inverse secara matriks. Memang kita lihat bahwa kalau dikalikan misalkan 1/A kali A 1, minus 1/B kali minus B 1, dan seterusnya. Jadi terpenuhi. Nah, sekarang setelah mendapatkan komponen metriknya dan baik kovarian ataupun kontravarian, maka sekarang kita menghitung. Oke, sebelum saya lupa, solusi Schwarzschild yang kita akan cari atau turunkan ulang itu adalah solusi daripada persamaan medan Einstein vakum karena memang kosong. Jadi memang tidak vakum karena mungkin ada yang berkomentarkan itu tidak vakum karena ada massa. Oke, memang massa ada di sini, tapi kita bisa space-time di luar massa tersebut yang kosong sama sekali, maka itu vakum. Memang di sini ada massa, tapi kita bicara solusi yang akan kita turunkan ulang ikuti cara Schwarzschild itulah menggambarkan geometri atau permukaan ruang waktu di luar daripada sebuah massa ini, makanya namanya vakum karena luarnya memang vakum. Dan bentuk persamaan ini sekali lagi akan dibahas di kuliah live sore ini seperti ini. Jadi tensor Ricci sama 0. Oke, ini persamaan yang akan kita pecahkan. Nah, apa itu tensor Ricci? Tensor Ricci adalah kita tulis ulang, R mu nu adalah do nu ini sigma mu sigma minus do sigma mu nu plus rho mu sigma nu rho atau rho nu minus sigma mu nu. Ini berarti sigma, ini rho. Ingat bahwa ini kita bicara teori yang dimana simbol Christoffel terkaitnya itu alpha beta itu simetrik pada dua indeks di bawah, yaitu mu beta alpha. Jadi ini sama saya dengan nu mu, ini sama saya dengan sigma, torka sigma mu di bawah, dan ini berarti jadi dia simetris itu. Dan apa itu mu alpha beta adalah setengah daripada G mu nu do G plus ini adalah nu di sini nu alpha beta alpha beta. Oke, ini dua besar yang kita. Jadi dan simbol Christoffel muncul di Ricci tensor ini yang akan kita pecahkan, di mana kita butuh semua komponen Ricci tensor saya dari mu-nya dari 0, 1, 2, 3. Jadi kita akan punya persamaan R00-nya 0, R01, 0, dan seterusnya. Semuanya sampai mu dan nu itu punya angka 0, 1, 2, 3. Artinya untuk mencari persamaan di atas yang ini, persamaan vakum Einstein ini, kita butuh informasi simbol Christoffel yang harus kita masukkan ke dalam ungkapan Ricci tensornya. Dan simbol Christoffel saya itu bergantung pada metrik yang tadi sudah kita dapatkan di sini. Contoh misalkan tidak saya hitung semua, ada di sini di buku itu bisa lihat di halaman 200 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komponen simbol Christoffel yang tidak 0 karena banyak simetri, misalkan mu alpha beta yang seperti ini, jadi sama ya, dan seterusnya.
Jadi yang perlu kita hitung hanya 9 somehow yang tidak 0. Yang lainnya pasti ya. Nah, saya akan berikan contoh misalkan Torka 100. Oke, itu apa? Itu setengah G1. Jadi mu nya 1, nu nya biarkan, karena nu itu kan itu nu dummy index, ini free index kan mu alpha beta. Alpha beta dulunya itu 0, maka do 0 G nu 0 tambah do 0 lagi karena alpha 0 nu 0 minus do 0 G 00. Oke. Sekali lagi, do 0 itu apa? Do 0 adalah do t, karena x0 adalah t. Dan kita bicara spacetime yang statik, maka G minus saya itu bukan fungsi eksplisit, fungsi waktu. Sehingga ini akan 0 karena G minus saya bukan fungsi time. Sehingga simbol staf saya bernilai, nah ini sekarang perhatikan tadi G minus saya yang kontra itu kan diagonal ya, jadi tidak 0 jika mu dan nu sama. Jadi 00, 11, 22, 33. Jadi agar ini tidak 0, jadi karena kita mencari sumber tidak 0, maka di sini memang terjadi somasi Einstein indeks nu. Jadi nu-nya run dari 0 sampai 3. Jadi kalau saya tuliskan eksplisit berarti ini oke, biar kelihatan 10 minus do 0 J00 tambah G11 minus do 1 G00 tambah G22 minus do 2 G00 tambah G33 minus do 3 G00. Tapi selagi G00 saya itu kan A sebagai fungsi R saja, jadi A sebagai fungsi X1 karena R X1 artinya ini tidak ada kan, dan fungsi ini juga 0, sehingga 100 adalah setengah G11 minus do 1 G00, dan G11 tadi apa? G11 adalah min super B, G00 nya A, maka ini sama dengan minus 2B, jadi positif karena min kali min positif, do 1 dan A saya single variable R, maka jadi turunan eksak, jadi menjadi dA dr. Dan kalau sekarang menggunakan apapun saya turunkan terhadap R, itulah apapun itu dikalikan prime ini ya, jadi notasi prime, maka ini menjadi A prime dibagi dengan 2B. Itu contoh satu. Contoh misalkan kedua, biar ini sekarang sangat penting dalam berlatih menghitung apapun terkait dengan Einstein, yaitu kita mencari simbol Christoffel yang 01 misalkan. Nah ini sama dengan jadi setengah G0 nu do G plus do G minus do G gitu ya. Di sini nu, di sini nu, di sini nu. Ini 01, maka 01 01 10. Nah ini tidak 0 jika nu itu benar 0 karena G00, maka ini sama dengan setengah G00 do 1 G00 tambah do 0 G01 minus do 0 G01. Nah ini 0 karena sekali lagi fungsi matriks saya itu bukan fungsi X0, jadi 0. Jadi setengah G00 adalah seper A ya, dan do 1 berarti, dan G0 saya ini juga seper, ini jadi A berarti dA dr, jadi A prime dibagi dengan 2A. Nah ada 7 simbol Christoffel lain yang bisa dihitung, dibuktikan ulang sebagai latihan, dan hanya saya teruskan saja karena nanti kita akan gunakan ini. Gamma 111 adalah seper 2B B prime, gamma 122 itu adalah minus R dibagi B, gamma torka 133 itu adalah minus R sin kuadrat theta dibagi dengan B, torka
221 ini sama dengan torka 212 ada simetri plus 1 per R, torka 233 sama dengan min sin theta cos theta, torka 331 sama dengan 1 per R, dan terakhir torka 332 sama dengan cos theta sin theta atau kotangan theta sepertan theta. Nah, itu ke-9 komponen simbol Christoffel yang tidak nol yang akan kita gunakan dalam menghitung solusi Schwarzschild. Nah, sekarang kita lihat, jadi kita sudah memiliki komponen-komponen simbol Christoffel tidak banyak ternyata yang tidak nol. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan Einstein vakum saya R minus sama 0. Maka ada berapa yang perlu kita lihat. Misalkan kita tinjau dan yang lain akan persamaannya akan saling berkaitan. Misalkan R00 itu apa? R0 kalau kita mau menghitung itu kembalikan ke bentuk aslinya. Jadi ini saat kalau tadi R mu ya sama dengan yang di atas, di mana dia? Yang R minus yang ini saya malas ulang. Jadi kalau R00 berarti semua mu dan nu nya itu 0, maka ini 0 0 dan seterusnya. Jadi atau mungkin saya ulang di sini biar kelihatan. Do nu sigma mu sigma minus do sigma mu nu minus plus minus sigma torka rho sigma nu mu sigma, dan ini sigma rho mu. Artinya kalau ini 0 berarti semua mu dong jadi 0. Jadi ini 0 ini 0 0 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Dan menjadi do 0 sigma 0 sigma minus do sigma 0 0 plus rho 0 sigma 0 minus rho 00 sigma rho sigma gitu ya. Nah, di sini sigma dan rho di ruas kanan itu dummy index, arti running, ada berlaku somasi Einstein dari 0 sampai 3. Nah, sekarang kalau saya pilah-pilah, misalkan di sini ada misalkan 4 suku ya. Do 0 yang suku yang ini dulu. Do 0 sigma torka. Nah, ini artinya do 0 dari 00 tambah 110 tambah 022 tambah 033 gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke hasil tadi simbol Christoffel, ternyata yang tidak 0 itu hanya 000 ini tidak ada. Jadi 110 ini ada, ini oke. 022 ini tidak ada, 033 juga tidak ada. Tapi meskipun demikian, ini kan turun antara waktu, sehingga praktis karena G minus saya itu murni fungsi hanya R dan theta soalnya. Dari situ ada R dan theta di komponen G33 itu kan R square sin square theta. Tapi bukan fungsi waktu secara eksplisit, maka ini akan 0 otomatis karena semua ini bukan fungsi waktu. Jadi ini akan 0 dalam berkontribusi. Sekarang minus do sigma 00.
Nah, ini sama dengan minus. Nah, sekarang yang 00 tadi di hasil sebelumnya adalah hanya 100. Hanya 100 yang tidak 0. Yang lainnya, jadi artinya yang ini tidak ada, dan ini tidak ada, dan ini juga tidak ada. 3. Maka sigma itu yang tidak 0, yang berikan kontribusi 0 itu hanya 1, maka 21 1 0 gitu ya. Dan itu adalah hasilnya tadi minus do r 100 itu adalah 1/2b a prime gitu. Maka ini adalah min setengah keluar itunya, ini jadi a double prime b minus a prime b prime dibagi dengan b kuadrat, atau kalau saya mau ulang, min setengah dari a double prime dibagi b minus a prime b prime dibagi b kuadrat. Oke, sekarang berikutnya suku ketiga dari Ricci tensor R00 saya, komponen ke 00 yang ini itulah ini sigma rho 0. Nah, sini ada terjadi somasi dalam dua indeks bebas, yaitu indeks dummy itu rho dan sigma. Oke. Nah, sekarang lihat untuk yang ada nolnya di salah satu atau boleh kedua-duanya, atau salah satu simbol Stoffel itu hanya 100 oke, atau 001 oke, hanya itu oke, yang tidak 0. Maka ini berarti kalau saya start dari ini 10, maka jadi kalau saya pakai ini dulu untuk yang ke 0 ini, berarti rho-nya itu 1 0, sigmanya 0, maka rho-nya 1 berarti 1 0, sigmanya 0. Oke, sekarang bagian yang ini untuk suku pertama ini, maka 001 berarti rho-nya 0, maka rho-nya 0 itu 0 di sini, ini tab 0 di sini, dan sigmanya 1. Sigmanya 1 1. Nah, kebetulan ini sama. Jadi perhatikan nih, ini sama ya. Maka ini sama dengan hasilnya adalah dan ini hasilnya adalah yang ini berarti dari atas per 2b dikalikan a prime dikalikan 1/2b dikalikan a prime juga, yang ini. So ini a, sorry. Dan suku ini suku ini persamaan suku ini, maka kalikan 2. Tuh ya, kalikan 2 karena sukunya sama. Dan hasilnya adalah 1/2ab a prime square. Oke. Nah, suku terakhir dari R00 kita adalah yang ini, sigma 00, sigma dan seterusnya, dan tanda minus, maka hasilnya adalah minus rho 00 sigma ini, dan ini sama dengan satu-satunya simbol Stoffel dengan dua buah indeks 0 di bawahnya, dan yang tidak 0 lah jika ini bernilai 100, yang lainnya 0 kan, maka nilai 100. Dan di sini saya punya 1 di sini, maka kebetulan untuk simbol Stoffel dengan sebuah indeks bawah bernilai 1 itu memiliki 4 yang tidak 0, yaitu ini 1 1 1, 2 1 2, dan 3 1 3. Jadi ada 4, maka kita kalikan semua. Jadi karena sini somasinya adalah sigma dan sigma, 00 tambah 1 1 1 tambah 2 1 2 tambah 3 1 3. Nah, ini hasilnya adalah minus a prime dibagi 2b, dan ini tadi adalah a prime dibagi dengan 2a ya, 0 1 0. Nah, ini adalah
Satu adalah B prime dibagi 2B, dan ini 1/R, dan itu juga 1/R. Ini 1/R, ini 1/R, dan hasilnya adalah minus, jadi yang ini A prime square dibagi dengan 4AB minus ini berarti jadi A prime B prime dibagi dengan 4B kuadrat. Sorry, ini harusnya B prime A prime B prime, sorry, itu adalah dan suku inilah karena di minus, ini berarti A prime dibagi 2B dikali 2/R, 2 cancel. Nah, sekarang kita jumlahkan semua suku yang telah kita dapatkan tadi, yaitu yang ini, yang 1 ya, lantas yang 2, dan yang 3. Kalau jumlahkan misalkan jadi R00 tadi apa yang terdapat di 1 tambah 2 tambah 3 tadi, itu hasilnya adalah minus A double prime dibagi dengan 2B, lantas ini tadi suku yang pertama yang saya pisahkan, yang ini, plus tadi apa itu, plus A prime B prime per 2B kuadrat, jadi A prime B prime per 2B kuadrat. Nah, yang ketiga tadi ini minus yang ini, hasilnya adalah plus A prime square dibagi dengan 4AB ya, karena tadi kan kedua di atasnya, ini 2 hilang, tambah sisanya itu minus A prime B prime 4B kuadrat. Jadi ini akan saling menghilangkan setengahnya, dan minus A prime per RB, sehingga hasil akhirnya bisa tuliskan menjadi minus A double prime dibagi dengan 2B ditambah A prime dibagi dengan 4, sini berarti yang sama adalah B A prime per A tambah B prime per B minus A prime bagi RB. Itu hasilnya, itu untuk R00. Dan ini kita butuh sama dengan 0, karena sekali ingat persamaan kita adalah R minus sama dengan 0. Nah, sekarang mungkin karena waktu saya tidak akan ulang, tapi caranya sudah kelihatan ya. Maka untuk R11 akan didapatkan dengan cara yang sama. Ini ada di halaman 200 di buku textbook kita. Jadi, oh ya, sebelum saya lupa, arti double prime itulah D square apapun dibagi dengan DR kuadrat. Dan X 2 kali. Jadi kalau prime sekali, turun 1 kali, kalau double berarti 2 kali. Nah, sesuatu lah caranya sama, silakan dicoba sendiri. Straightforward, 2A minus A prime dibagi dengan 4A dikalikan dengan A prime plus bagi A plus B prime dibagi B minus B prime dibagi dengan RB, dan juga sama dengan 0. Jadi semua R minus sama dengan 0, R00, R11, R22 dan seterusnya, R21 dan seterusnya. R22 didapatkan setelah super B tambah minus 1 plus R dibagi 2B A prime per A minus B prime per B ya. Dan terakhir yang kita perlukan adalah R33, itulah dapatkan R22 nya dikalikan dengan sin kuadrat theta. Nah, sekarang saya akan fokus pada bagian R00 dan R11, di dua yang ini, R00 dan R11. Sukunya sama, lihat ini muncul sini, dan yang lain sini cuma ini dibagi B, ini dibagi A ya, ini sama-sama dibagi B. Maka
Saya lakukan trik di sini, saya kalikan R00 dengan B per A. Jadi B per A. Karena R00 kan sama dengan 0. R1 juga sama dengan 0. Maka B per A R00 ditambah R1 itu juga akan 0. Nah, itu saya lakukan di sini. Sehingga B per A R0 bisa dapatkan minus A double prime. Minus A double prime dibagi dengan 2A. Lantas minus plus ya, plus A prime per 4A, A prime per 4A dikalikan A prime per A, dan itu plus B prime per B, lantas terakhir adalah ini dikalikan juga B minus B prime per RA, minus B prime dibagi RA, ditambah semua R1, ditambah R1 adalah selang A per 2A minus, itu double prime kayaknya ya, A prime per 4A, A prime per A plus B prime per B, dan minus B prime per RB, B prime per RB, R kecil sebenarnya 0. Nah, ini saling cancel yang itu. Lantas yang ini juga saling cancel ya, A prime per 4A, jadi juga saling cancel yang ini. Itu minus, positif. Sehingga saya tinggal sekarang B, jadi minus B prime dibagi R-nya R kecil, maaf, ini R-nya R kecil, RA minus ini R kecil, RA minus mungkin saya akan typo di sini, B prime A prime ya, ini R0 itu A prime, maka harusnya ini A prime ya, R0 A prime, maaf, ini A prime, sehingga persamaan di ini A prime B prime, maka ini artinya sama dengan 0 ya, maka A prime per A plus B prime per B itu 0. Lantas sekali silang artinya A prime B plus B prime A itu 0. Nah, ini berarti sama saya dengan D R A kali B itu 0. Artinya A kali B itu konstan, bukan fungsi R, dan kita namakan sebagai alfa, sehingga B sama dengan alfa dibagi A. Untuk kesimpulan pertama kita dapatkan. Nah, sekarang kita kembali ke R22. Kalau satu selang R22 saya tadi adalah yang ini. R22 saya satu selang aja sini, super B minus 1 plus R dibagi 2B, lantas E prime dibagi A, dan minus B prime per B. Nah, saya masukkan fungsi B saya ini ke semua yang muncul di R22 saya. Semuanya masukkan, sehingga saya dapatkan sekarang R22 saya yang adalah 0, itu adalah mungkin ya, seper alfa per A minus 1 plus R dibagi 2 alfa per A, E prime dibagi A, minus, nah ini alfa per A prime dibagi dengan alfa per A gitu ya. Oke, ini hasilnya adalah, mungkin saya agak skip saja langkahnya, tapi dapat cari yang mudah, min 1 plus R A prime dibagi alfa, hasilnya 1. Ini hasilnya, jadi silahkan dicoba sendiri. Sehingga saya dapatkan persamaan ini mengatakan bahwa A ditambah RA prime itu adalah alfa, sehingga
Nah ini kan sama saja dengan suku ini susun DDR daripada RA gitu ya, itu adalah alfa karena DDR RA itu hasilnya di atas, sehingga sekarang RA saya adalah alfa R plus K, dimana K adalah konstanta integrasi. Ini turunan ini ke R, sini adalah alfa. Nah K itu konstan. Nah kalau ini R alfa saya, maka kita dapatkan bahwa A adalah alfa 1 plus K per R, dan B saya adalah seperti tadi alfa per R ya, alfa per A itu adalah 1 plus kappa per R pangkat min 1 inverse-nya. Nah sekarang tugas kita adalah mencari alfa saya berapa dan K saya berapa, agar solusi ini menggambarkan geometri Schwarzschild, yaitu ruang waktu yang kosong adalah sebuah benda bermasa M, di mana M adalah sumber gravitasi. Nah kita bisa dapatkan konstanta alfa dan K dengan membandingkan hasil ini dengan limit Newtonian, limit gravitasi lemah, yaitu kembali diterapkan bahwa potensial gravitasi Newton adalah minus Gm per R, dan kuliah sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa G00 saya agar match dengan Newtonian itu adalah 1 plus 2 phi dibagi dengan C kuadrat. Oke. Ini syarat batasnya agar dia reduce ke Newtonian gravity. Nah, G00 saya apa? G00 saya adalah nah tadi di awal saya sudah pilih untuk sederhanakan bahwa X0 saya adalah T, biasanya kan C kali T. Kalau saya pilih X0 saya dengan C kali T, maka biasanya ada komponen C kuadrat dt kuadrat dalam matriks saya. Maka sekarang ketika saya pilih sama C, maka dan ingat di sini kita munculkan C kuadrat kembali, maka tadi ingat G00 saya pakai A untuk pilihan X0 saya adalah T, maka agar dia kembali C-nya, maka bisa saya lakukan di sini A per C kuadrat dikalikan C kuadrat dt square gitu ya. Jadi agar dia menjadi A dt kuadrat, yaitu G00 di X0 square saya. Oke, dan sementara ketika kita kemarin bicara Newtonian aproksimasi ke Newtonian, kita masih gunakan C kuadrat di sini. Jadi X0 saya adalah C kali T di sini. Nah sekarang agar dia match ke sana, artinya C-nya kita munculkan kembali, kita butuh A fungsi R bagi C kuadrat itu reduce ke 1 plus 2 V dibagi dengan C kuadrat. Itu ini batasannya. Di situ dari sana kita bisa dapatkan alfa dan K, yaitu di sini alfa adalah tadi A pakai ini alfa 1 plus K per R dibagi C kuadrat itu match dengan 1 plus 2 phi dibagi C kuadrat, maka saya bisa pilih misalkan alfa saya C kuadrat, dan K per R saya adalah 2 phi dibagi dengan C square, dimana phi saya tadi minus Gm per R. Maka K per R saya adalah minus 2 Gm dibagi dengan C kuadrat R, maka saya dapatkan K saya sama dengan minus 2 Gm dibagi C kuadrat. Nah sekarang bentuk lengkap kita adalah alfa sama dengan C kuadrat dan ini K saya, maka A saya tadi adalah alfa 1 plus K per R itu menjadi C kuadrat 1 minus 2 Gm dibagi dengan C kuadrat R ya, dan B saya adalah tadi B siapa? B series 1 dibagi 1 plus K per R, maka menjadi 1 dibagi 1 minus 2 Gm per C kuadrat R gitu ya. Sehingga sekarang
secara full ungkapan ruang waktu Schwarzschild saya, dan ini sangat penting, adalah C kuadrat 1 minus 2gm dibagi C kuadrat R dt square plus, minus, karena kita gunakan itu 1 dibagi 1 minus 2gm dibagi dengan C kuadrat R di R square minus R square di theta square plus sin square theta di phi square. Nah, sini ingat G itulah konstanta gravitasi universal Newton, konstanta 6, sekian min 11 di konstanta gravitasi universal Newton. Oke, inilah ruang waktu yang sangat terkenal, yang juga memiliki solusi lubang hitam. Nanti kita akan bahas di kuliah selanjutnya. Dan biasanya kadang ditampilkan jika saya bicara dalam unit natural, di mana C sama dengan H bar sama dengan K Boltzmann, apalagi misalnya G karena itu 1, maka kita dapatkan bentuk yang paling umum yang kita bisa lihat lah biasanya ya 1 minus 2m per R gitu dt square minus 1 minus 2m per R di R square minus R square di theta square plus sin square theta di phi square. Oke, semoga solusi ini kita bisa ingat karena sangat penting dan sangat sangat banyak aspek fisik yang nanti kita mungkin bisa bahas lebih jauh. Baik, terima kasih.